Baik, kita lanjutkan materinya struktur kita ya, teman-teman. Jadi hari ini kita akan lanjut ke chapter ketiga, yang mana materinya adalah mempelajari lebih lanjut mengenai kata kerja atau verb. Ya, terutama salah satunya adalah membedakan apakah kalau ada verb yang akhirnya ed dan dia berdiri sendiri di kalimat, apakah dia verb 2 atau dia verb 3. Nah, nanti kita akan bahas di sini, oke? Nah, tapi sebelumnya seperti biasa kita review sedikit mengenai materi sebelum-sebelumnya supaya teman-teman bisa menemukan sambungannya nanti ya. Jadi hari pertama sampai hari kedua kita sudah belajar mengenai sentencing atau caranya membuat kalimat atau sentence ya. Yang mana kalimat wajib punya subjek dan predikat. Nah, subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Oke. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb. Tapi tidak semua verb bisa jadi predikat ya teman-teman. Hanya verb 1 atau verb SES, kemudian verb 2, dan auxiliary dengan verb gandengannya saja yang bisa jadi predikat. Oke, kalau verb 3 yang berdiri sendiri nggak ada auxiliary-nya, itu bukan predikat. Verb ing kalau berdiri sendiri tanpa auxiliary juga bukan predikat. To verb 1 juga bukan predikat ya teman-teman. Nah, masalahnya adalah verb 3 dan verb 2 itu dalam bahasa Inggris bentuknya sama, teman-teman. Jadi verb yang akhirnya ed itu hampir semuanya ya, itu verb 2 dan verb 3 itu sama bentuknya seperti itu. Nah, nanti di kalimat atau di soal caranya membedakan gimana kita akan pelajari hari ini ya. Kemudian di dalam kalimat itu subjek predikat boleh muncul lebih dari satu, teman-teman. Misalkan kalau ada dua subjek, dua predikat seperti ini, nggak apa-apa. Tapi harus ada yang namanya conjunction atau kata hubung yang memisahkan dua subjek, dua predikat tersebut. Ya, jadi satu conjunction untuk dua subjek, dua predikat. Dua conjunction untuk tiga subjek, tiga predikat, dan seterusnya. Ya. Kemudian conjunction sendiri itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada fanboys dan selain fanboys. Nah, mereka sama-sama conjunction, tapi hanya beda fungsinya aja ya. Jadi fanboy sendiri hanya singkatan dari for and nor but or yet so. Selain for and nor but or yet so ini masuk ke dalam kategori conjunction yang selain fanboys, teman-teman. Ada banyak sekali. Nah kemudian bedanya adalah fanboys itu tempatnya nggak boleh di paling depan kalimat, nggak boleh di paling awal ya. Sedangkan conjunction selain fanboys itu boleh, seperti itu. Jadi fanboys nanti kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, bentuk kalimatnya itu cuma satu, yaitu subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Nah tapi kalau yang selain fanboys, karena tempatnya itu boleh pindah-pindah, conjunctionnya, nah itu bisa ada tiga bentuk kalimat alternatif. Yaitu yang pertama, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Kemudian yang kedua, subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Kemudian yang ketiga, conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Seperti itu. Dan perbedaan yang terakhir adalah fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat ya teman-teman. Jadi hati-hati kalau ketemu conjunction fanboys. Karena dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Ya. Nah kalau fanboys ini menghubungkan bagian dari kalimat yang sama saja harus paralel ya, harus sama bentuknya, kelas katanya seperti itu. Kemudian kalau conjunction yang selain fanboys, dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi kalau ada conjunction selain fanboys, penanda kalau kita membutuhkan nanti di kalimatnya ada lebih dari satu subjek predikat. Seperti itu. Nah untuk contoh soalnya, itu kurang lebih seperti ini. Jadi caranya sama ya, kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah di situ ada verb SES ya teman-teman, yaitu freezes, artinya membeku. Subjeknya adalah water, artinya air ya. Nah kemudian sebelumnya ada conjunction when, yang mana kita akan membutuhkan subjek predikat lagi. Kita cek ke belakang teman-teman. Di setelah koma, itu ada verb SES, yaitu expand, artinya mengembang. Ya, tapi belum ada subjeknya. Ya sudah kita carikan ABCD yang bisa jadi subjek. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Yang ya, yang alpha ya, yang it, that's right. Itu adalah kata ganti. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, when water freezes in the cracks of rocks, it expands, causing the rocks to break apart. Kalau diartikan ketika air membeku di dalam
retakan batuan, dia, maksudnya air tadi itu mengembang, yang menyebabkan batunya itu pecah seperti itu. Oke, next. Contoh kedua, ini bentuknya adalah CSP, SP ya. Jadi conjunction subject predicat, subject predikat. Jadi bentuknya masuk yang ini. Oke, contoh kedua, teman-teman. Cari predikat dulu kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada are. Ya, itu predikat. Subjeknya adalah all cherry trees. Oke. Kemudian, nah ada predikat lagi are. Subjeknya they, ada conjunction when. Oke. Kemudian, nah ada predikat lagi, teman-teman. Yaitu are cultivated. Subjeknya di setelah koma itu ya, yaitu some species. Nah, berarti kalimat ini memiliki tiga subjek, tiga subjek, tiga predikat, dan satu conjunction. Berarti di titik-titik kita butuh satu conjunction lagi. Ya, jadi kalau ada tiga subjek, tiga predikat, harus ada dua conjunction. Jawabannya kelihatan sekali. Jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, yeah, that's right. The answer is alpha ya. Jawabannya adalah yang alpha. Jadi nanti kalau dibaca, although all cherry trees are very attractive when they are in bloom, some species with inferior fruit are cultivated especially for their flowers. Jadi meskipun semua pohon ceri itu sangat menarik ketika mereka mekar bunganya ya. Beberapa jenis atau beberapa spesies pohon ceri dengan buah inferiornya itu dibudidayakan khususnya untuk diambil bunganya seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke nomor 3. Sama ya, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada are, subjeknya adalah hot springs. Kemudian, nah ada conjunction teman-teman, yaitu although. Nah, berarti di titik-titik di situ kita butuh subjek dan predikat ya. Cari ABCD yang subjek dan predikat. Berarti jawabannya yang mana? Yang subjek kemudian predikat, teman-teman. Kalau yang Bravo predikatnya yang mana? Ya, that's right. Jawabannya adalah yang delta ya. Hati-hati occurrence, ada ence-nya itu adalah kata benda, teman-teman. Jadi kalau ada kata yang berakhiran dengan ence itu kata benda. Ya. Nah, tadi kita butuhnya subjek predikat. Kalau yang Bravo tidak ada kata kerja sebagai predikatnya. Yang alpha tuh verb 1 nggak bisa jadi subjek, nggak bisa juga jadi predikat. Charlie ada verb doang, nggak ada subjeknya. Charlie nggak bisa. Ya sudah, berarti jawabannya yang delta ya. Subjeknya adalah they, predikatnya adalah occur. Nah, nanti kalau dibaca, hot springs are one of the most characteristic features of areas of recent volcanic activity, although they also occur in other areas less abundantly. Kalau diartikan, sumber-sumber air panas merupakan salah satu fitur yang paling menandakan atau fitur penanda dari area-area yang terjadi terjadi aktivitas vulkaniknya yang terbaru seperti itu. Meskipun sumber air panas itu juga ada di beberapa area yang tidak terlalu sering terjadi aktivitas vulkanik. Kalau diartikan seperti itu. Oke, next ke number 4, contoh keempat. Caranya sama, cari subjek predikat. Di situ ada predikat is, subjeknya hanya home ya. Kemudian, nah and di sini bisa jadi dia menghubungkan dua subjek dua predikat ya. Bisa juga dia menghubungkan bagian dari kalimat yang sama saja, yaitu kata benda dokter, kata benda koreografer, dan di sini nanti juga harus ada kata benda lagi. Jadi untuk mengetahui apakah subjek predikat atau kata benda saja, kita cek aja teman-teman di pilihan A, B, C, D. Yang alpha ada conjunction-nya, alpha nggak bisa ya. Kita nggak butuh conjunction lagi. Kalau yang Bravo ada subjek tapi nggak ada predikatnya. Oke. Atau kalau dia kata benda, nah kata benda itu harus sama, teman-teman. Kalau sebelumnya N itu kata benda doctor, itu manusia ya. Koreografer itu juga kata benda manusia. Maka setelahnya N itu juga harus kata benda manusia. Sedangkan her teaching, teaching itu artinya adalah pengajaran atau caranya mengajar. Itu adalah kata benda mati ya. Yang mana
nggak setara nanti. Berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie to teach dancing, to verb 1. Sebelumnya N nggak ada to verb 1. Nggak bisa kita masukkan to verb 1 di situ ya. Charlie nggak bisa. Nah berarti jawabannya adalah yang delta. Dance teacher itu adalah guru tari. Oke, jadi nanti N di sini hanya menghubungkan kata benda saja. 3 kata benda ya, doctor, choreographer, sama dance teacher. Nah nanti kalau dibaca, hanya home is a doctor, choreographer, and dance teacher. Kalau diartikan hanya home merupakan seorang dokter, koreografer, dan guru tari. Seperti itu. Oke, next. Berarti itu masuk ke penggunaan fanboys yang paralel ya, teman-teman. Jadi bukan menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat, tapi menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Kita lanjut ke contoh terakhir. Caranya sama, cari kata kerja sebagai predikat ya, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb SES, yaitu contains. Subjeknya adalah American Sign Language. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, ada predikat lagi, teman-teman, di situ, yaitu is used. Nah, berarti di sini kita harus masukkan conjunction dan subjek dari is used. Tapi kalau kita pilih di pilihan A, B, C, D tidak ada susunan conjunction subject, teman-teman. Nah, berarti di situ hanya penggunaan conjunction fanboys ya, yang menghubungkan 2 predikat saja. Jadi subjeknya cuma 1 karena di sini ada 2 predikat ya. Tapi di pilihan nggak ada conjunction subjeknya, berarti itu hanya dihubungkan pakai fanboy saja. Ya, jadi 2 predikat dihubungkan dengan fanboy saja. Nah, berarti jawabannya kelihatan, jawabannya adalah yang alpha ya, karena satu-satunya yang anggota fanboys itu cuma yang alpha, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, American Sign Language contains over 4,000 signs and is used by over 500,000 people. Kalau diartikan, bahasa isyarat Amerika mengandung atau memiliki lebih dari 4.000 isyarat. Dan dipakai oleh lebih dari 500,000 orang. Kalau diartikan seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita dari hari pertama sampai hari kedua. Sebelum kita lanjut ke chapter 3, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Clear ya? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke materi hari ketiga kita, yaitu mengenai penggunaan kata kerja. Jadi, kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai kata kerja. Oke? Jadi kata kerja atau verb itu secara arti atau kalau diartikan ya, teman-teman, itu nanti akan ada 2 jenis. Jadi ada kata kerja itu yang butuh objek, ada juga kata kerja yang kalau diartikan itu tidak butuh objek. Seperti itu. Nah, untuk kata kerja yang butuh objek, itu contohnya adalah refract, artinya membiaskan atau menangkis atau membelokkan, seperti itu ya. Kemudian ada emit, artinya mengeluarkan atau membuang, seperti itu. Produce itu artinya menghasilkan atau memproduksi ya. Obtain artinya mendapatkan. Cause artinya menyebabkan dan masih banyak lagi. Pokoknya kalau kata kerja itu diartikan setelahnya harus ada apa. Misalnya membelokkan apa, mengeluarkan apa, membuat atau menghasilkan apa, mendapatkan apa. Nah, itu berarti kata kerjanya butuh objek ya, teman-teman. Tapi ada juga kata kerja yang tidak butuh objek ketika diartikan. Contohnya adalah occur, artinya terjadi. Nah, bukan terjadi apa, tapi apa yang terjadi. Berarti setelah terjadi itu nggak boleh dikasih objek ya, teman-teman. Nggak enak kalau saya bilang dia terjadi saya, kan nggak enak. Pasti atau sebuah kecelakaan yang besar kemarin terjadi saya, kan nggak enak. Seperti jadi kemarin terjadi titik seperti itu ya. Appear artinya adalah muncul. Kemudian fall artinya terjatuh. Surge artinya adalah naik atau meningkat seperti itu ya. React artinya bereaksi dan masih banyak lagi. Pokoknya kalau ada kata kerja yang dia tidak butuh objek ketika diartikan ya berarti dia masuk ke kategori yang ini ya. Nah, kemudian di dalam kalimat kata kerja yang kalau diartikan butuh objek itu bentuknya itu bisa 2, teman-teman. Kalau diartikannya. Jadi dia punya arti aktif
dia juga punya arti pasif. Nah, aktif itu contohnya kalau produce itu menghasilkan, kalau pasif itu dihasilkan. Jadi bisa dua ya, bisa menghasilkan, bisa dihasilkan. Emit itu mengeluarkan kalau aktif ya. Kalau pasif dikeluarkan. Refract itu membelokkan, kalau pasifnya ya dibelokkan. Obtain itu mendapatkan, pasifnya didapatkan, dan seterusnya seperti itu. Nah, tapi untuk kata kerja yang kalau diartikan tidak butuh objek, teman-teman, dia selalu aktif ya, jadi tidak bisa pasif. Sorry, teman-teman kepencet. Jadi dia nggak bisa pasif ya, jadi dia hanya bisa aktif. Nah, aktif itu yang selama ini kita pelajari ya, kecuali verb 3. Karena kalau verb 3 itu nanti pasif, teman-teman. Oke, pasif itu rumusnya itu cuma satu kalau di predikat ya, yaitu to be. Jadi auxiliary ketemu to be, auxiliary dari keluarganya to be maksud saya, ketemu sama verb 3. Itu adalah pasif atau be verb 3. Itu adalah pasif ya. Kemudian verb 3 saja itu juga pasif tapi bukan predikat. Jadi pasif itu rumusnya cuma 2, teman-teman. Kalau enggak be verb 3, ya verb 3 aja. Bedanya kalau be verb 3 itu dia predikat, kalau verb 3 aja berarti dia bukan predikat, seperti itu. Ya, jadi kalau yang kata kerja tidak butuh objek tadi, dia hanya bisa aktif. Tidak ada bentuk be verb 3 atau verb 3 yang berdiri sendiri untuk kata kerja occur atau appear atau fall atau search dan seterusnya, teman-teman. Oke, untuk kata kerja yang kalau diartikan dia tidak butuh objek, tidak bisa pasif alias selalu aktif. Seperti itu. Oke, dapat ya? Nah, kemudian kita bahas. Nah, tadi ya, jadi kenapa sih kok kata kerja yang perlu objek saja yang bisa dipasifkan? Contohnya adalah kata refract, emit, produce, obtain, cause tadi, ya. Ya, karena misalnya nih, teman-teman, saya akan gunakan contoh. Misal saya akan pakai kata kerja produce. Misal kalimat aktifnya dulu ya. Some trees produce resin in large quantities. Jadi beberapa jenis pohon itu menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Oke. Nah, jadi itu aktif menghasilkan resin. Kalau dipasifkan nanti objeknya atau kata benda resin di situ akan berubah menjadi subjek, teman-teman. Oke, jadinya nanti kalau dipasifkan resin is produced by some trees in large quantities. Kalau diartikan, resin itu dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga bedanya aktif sama pasif di sini ya. Aktif itu boleh punya objek ketika memang kata kerjanya kalau diartikan butuh objek, teman-teman. Tapi kalau kata kerjanya tidak butuh objek, ya jangan dikasih objek seperti itu. Kemudian kata kerja yang butuh objek itu bisa dipasifkan. Dan ketika dia sudah dipasifkan, tidak boleh lagi ada objeknya. Jadi kalau sudah ada pasif, tidak boleh dikasih objek. Makanya setelahnya diikuti preposisi. Di sini preposisinya adalah by. Ya, preposisi ditambah kata benda ini menjadi keterangan. Namanya adalah adverb of agent atau keterangan pelaku. Seperti itu. Nah, jadi alasan kenapa kok verb yang punya objek saja yang bisa aktif, karena nanti ketika dia dipasifkan, objeknya pindah menjadi subjek. Bandingkan dengan kata kerja yang tidak perlu objek. Ya, contohnya occur, appear, fall, search, react dan seterusnya tadi. Misal saya akan gunakan kata kerja fall, teman-teman. Ya. Kalimatnya aktif berbunyi in 1992 the Afghan Communist Government fell to Taliban. Kalau diartikan di tahun 1992 pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, ini nanti kalau kita paksa dipasifkan, nggak akan ada subjeknya, teman-teman. Jadi nggak bisa, karena setelahnya fell itu diikuti sama to verb 1. To verb 1 tidak bisa jadi subjek. Nah, itu adalah alasan kenapa kalau teman-teman menemukan ada verb yang kalau diartikan dia tidak perlu objek, dia selalu aktif. Karena kalau dia dipasifkan tidak ada objeknya, tidak ada subjeknya. Sedangkan semua kalimat itu butuh subjek dan butuh objek. Jadi nanti nggak jadi kalimat kalau nggak punya subjek. Seperti itu.
Nah, sebelum kita ke contoh soal, teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita ke contoh soal. Kak Jadi mau kurang, tanya, ya Miss, silakan. itu yang mengenai apa ya reflect, ini produce dan occur dan lain-lain itu kita bisa tahu kalau itu digunakan di verb 1 verb 2 atau dia digunakan untuk maaf apa bawahnya pasif ya nggak Iya, bisa betul. dipasifkan tuh gimana ya Kak? Maksudnya kayak Oke. kita kan masih belum paham mengenai occur ini oh iya masih cuma bisa diaktif tapi nggak bisa dipasif gitu loh masih itu. Oke. Masih ingat Oke. nggak, Miss, bentuk dari pasif tadi bagaimana? Bentuk dari pasif itu rumusnya apa tadi? Cuma dua. Dua, Yaitu? uh, verb 1 sama verb 2 ya? Sorry. Oh, no. Saya akan kembali ke slide yang tadi ya, teman-teman. Jadi bentuknya, nah ini, bentuknya, sorry. Nah, bentuknya pasif itu cuma ada satu, Miss. Yaitu be verb 3. Ini kalau di predikat ya. Kalau bukan Oh, predikat, itu adalah verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, caranya mengenali teman-teman ya ini. Jadi kalau teman-teman menemukan ada to be, misalnya is nih. Setelahnya ada verb ed, pasti verb ed itu verb 3. Karena nggak mungkin verb 2 ketemu auxiliary ya. Jadi ada dua jenis kata kerja yang tidak boleh ketemu sama auxiliary. Yaitu verb ses sama verb 2. Jadi kalau teman-teman menemukan sebelumnya ada auxiliary yaitu to be, setelahnya ada verb ed, ya sudah berarti itu verb 3, bukan verb 2. Seperti itu. Nah, oke, oke. betul. Nah, masalahnya adalah kalau verb 3 bagaimana? Kan verb 3 itu juga bisa berdiri sendiri. Verb 2 itu menjadi predikat dan berdiri sendiri. Nah, cara menentukannya gampang. Teman-teman harus artikan dulu verb satunya. Jadi verb satunya artinya apa? Apakah dia butuh objek atau tidak? Kalau verb satunya tidak butuh objek, berarti itu verb 2 karena selalu aktif ya. Kalau misalkan verb satunya dia butuh objek, nah kita lihat dulu setelahnya verb ed itu, verb 3 atau verb 2 itu ada objeknya atau tidak. Kalau ada objeknya, berarti itu aktif, artinya ya, teman-teman. Kalau dia tidak ada objeknya, pasti artinya di, bukan seperti itu. Karena misalnya nih, saya punya kata discuss ya teman-teman. Misalnya nih, saya punya kata discuss, artinya membahas atau mendiskusikan. Membahas, atau mendiskusikan. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, membahas atau mendiskusikan itu butuh objek nggak, teman-teman? Itu sih butuh. Butuh ya. Nah, Butuh. butuh ya, that's right. Jadi misalnya nih, kalau saya bilang, saya punya dua kalimat nih. Kalimat pertama, apa ya? Misalnya saya mau cerita tentang, nah ini, cara unik bertahan hidup oleh beberapa jenis hewan membahas di kelas. Itu kalimat pertama ya, teman-teman. Kalimat kedua, cara unik bertahan hidup oleh beberapa jenis hewan dibahas di kelas. Nah, dua kalimat ini yang lebih enak didengar, yang atas atau yang bawah, teman-teman? Yang di bawah. Yang bawah ya, that's right. Nah, alasannya gampang sekali. Yang tadi ya, makanya teman-teman tadi saya tanya, apakah membahas atau mendiskusikan itu butuh objek atau tidak? Nah, contohnya kalimat yang pertama itu, kita memakai predikat berupa kata kerja yang butuh objek, tapi tidak ada objeknya. Nah, nggak enak nanti kalau dibaca cara-cara unik bertahan hidup oleh beberapa jenis hewan membahas di kelas. Nah, membahas apa? Nggak ada yang dibahas setelahnya. Adanya keterangan tempat. Keterangan tempat tidak bisa jadi objek. Nah, kalau ada kata kerja yang butuh objek, cara mengenalinya ya.
Kalau ada kata kerja yang butuh objek, tapi setelahnya nggak ada objeknya, berarti itu bukan teman-teman. Tapi itu adalah di. Jadi bukan membahas, tapi dibahas. Jadi lebih enak didengar. Cara-cara unik bertahan hidup oleh beberapa jenis hewan dibahas di kelas. Seperti itu. Jadi itulah alasan cara menentukan verb 2 dan verb 3 di soal atau di jawaban. Jadi yang tadi ya, diingat-ingat, kita harus tahu dulu arti verb satunya atau kata dasarnya. Apakah dia butuh objek atau tidak? Kalau tidak butuh objek, kalau diartikan ya sudah fix dia adalah aktif karena kata kerja yang tidak butuh objek hanya bisa aktif, tidak bisa pasif. Oke. Kemudian kalau dia butuh objek, kalau diartikan kita cek dulu setelahnya ada objeknya atau tidak. Kalau tidak ada, berarti itu pasif. Seperti itu. Berarti itu bukan artinya membahas, tapi artinya adalah dibahas. Seperti itu. Gimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Sebelum ke contoh soal, misalnya, silakan teman-teman. Oke, dapat ya. Nah, nanti lebih paham lagi kalau langsung melihat soal seperti itu. Tapi mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman yang lain. Silakan. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, ke contoh soal ya, teman-teman. Kira-kira contohnya soal nanti seperti ini. Oke? Jadi seperti biasa nih, caranya kita cari predikat dulu ya, karena chapter 1 itu adalah yang paling penting, itu pasti dipakai sama teman-teman, oke? Cari predikat dulu. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, teman-teman setelah titik-titik pas itu ditabrak dengan kata discussed. Nah, itu ada ed-nya. Verb yang akhirnya ed itu bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Cara menentukan apakah dia di sini verb 2 atau verb 3, kita harus tahu dulu arti kata dasarnya. Yaitu discuss yang tadi sudah kita bahas, artinya adalah membahas. Ya, membahas atau mendiskusikan itu tadi butuh objek ya, teman-teman. Karena nggak mungkin saya ngomong ke teman-teman, guys, hari ini kita akan membahas. Terus saya diem, pasti teman-teman nungguin. Kalau nggak gitu ada yang bertanya, membahas apa. Nah, berarti discuss ini butuh objek. Kita cek. Setelahnya discuss di sini ada objeknya nggak, teman-teman? Nggak ada ya, alright, good job. Nah, berarti ini membahas atau dibahas? Verb 2 atau verb 3? Aktif atau pasif, teman-teman? Ya, that's right. Ini adalah verb 3 berarti ya. Ini adalah pasif, bukan artinya membahas, bukan verb 2 ya. Tapi dia adalah verb 3, pasif. Artinya dibahas. Seperti itu. Nah, verb 3 yang berdiri sendiri, sebelumnya tidak ada auxiliary-nya, tidak bisa jadi predikat. Berarti ini bukan predikat. Kita lanjutkan pencarian predikat kita. Tarik ke belakang lagi. Nah, di situ ada predikat auxiliary verb berupa to be verb 3 juga, teman-teman. Yaitu was proposed. Yang saya bilang tadi, verb yang akhirnya ed, sebelumnya ada to be-nya atau auxiliary yang lain, fix itu adalah verb 3, bukan verb 2. Karena verb 3, karena verb 2 tidak boleh ketemu auxiliary. Maksudnya tidak boleh gandeng dengan auxiliary. Seperti itu. Oke, berarti itu ada to be verb 3, intinya dia predikat karena auxiliary verb ya. Subjeknya adalah it, sebelumnya pas itu, teman-teman. Nah, sebelumnya lagi itu ada conjunction when. Nah, berarti di soal itu ada conjunction subject predikat. Berarti di titik-titik kita butuh apa, teman-teman? Kalau teman-teman di soal menemukan ada conjunction subject predikat, berarti di titik-titik teman-teman membutuhkan apa? Subjek. Subjek. Apakah cuma ya, that's right, subjek dan predikat ya. Jadi kalau ada conjunction, subjek predikatnya harus 2. Karena di soal sudah ada 1 subjek predikat, ya sudah tambahkan subjek predikat lagi. Nah, kebetulan di situ sudah ada verb 3 ya, teman-teman. Verb 3 itu di sini tadi pasif ya, karena tidak ada objek, berarti ini pasif. Jadi kalau nggak ada objeknya, sorry, saya tulis manual, teman-teman. Berarti ini pasif. Nah, untuk membuat pasif supaya jadi predikat, masih ingat tadi, pasif kalau predikat itu rumusnya cuma 1, teman-teman, yaitu ada yang masih ingat? Ya, that's right. Be sama verb 3 ya. Nah, berarti sudah ada verb 3, kita hanya butuh to be saja. Jadi cari subjek sama to be saja, teman-teman. Oke.
Nah, kita cek satu-satu di pilihan A, B, C, D. Yang alpha ada subjek yaitu the problem. Predikatnya adalah had already. Nah, tidak ada to be-nya, teman-teman. Alpha jangan dipilih walaupun dia bisa jadi predikat, tapi nggak ada to be-nya. Kita butuhnya tadi to be supaya verb 3 itu menjadi predikat, ya. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada subjek the problem, ada to be is. Nah, kemungkinan Bravo bisa, tapi jangan buru-buru dulu, teman-teman. Kita tahan dulu ya. Kalau yang Charlie ada subjek the problem, kemudian nah ada to be juga yaitu been. Been itu juga to be ya, teman-teman. Berarti ini kemungkinan bisa had already been itu to be-nya di been-nya, teman-teman. Kemudian yang delta ada subjek the problem. Nah, tapi tidak ada to be-nya. Sama kayak yang alpha tadi. Kita butuhnya yang ada to be-nya supaya pasif, bukan aktif ya. Nah, berarti antara Bravo sama Charlie. Bedanya apa? Bedanya yang Bravo itu pakai is. Itu adalah to be yang dipakai di present, teman-teman. Oke, atau fakta yang kemarin saya bilang di awal itu ya, namanya fakta. Terjadi terus-menerus seperti itu. Kalau yang Charlie, itu sebelumnya to be ada auxiliary lain yaitu had. Nah, ada had, ada D-nya. Fix itu adalah verb 2, dipakainya lampau. Oke, jadi bedanya Bravo sama Charlie hanya present dan past saja. Jadi fakta sama lampau saja. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya fakta atau lampau, kita cek kembali predikat yang sudah ada di soal, teman-teman. Di soal sudah ada predikat was proposed. Nah, was itu to be yang dipakai di lampau ya. Kalau di present atau fakta, kita pakainya to be-nya is, am, sama are. Oke, tergantung subjeknya. Kalau was sama were itu dipakainya di lampau. Nah, berarti kita butuhnya yang lampau, bukan yang present. Apalagi di situ conjunction-nya pakainya when. Oke, maka waktunya harus sama. Kalau present ya present, pas ya pas. Seperti itu. Nah, dari situ kelihatan berarti jawabannya Bravo atau Charlie, teman-teman? C. Ya, yeah, that's right. Charlie. Yang C ya. Good. Jawabannya adalah yang Charlie. Nah, nanti kalau dibaca the problem had already been discussed by the board of directors when it was proposed again by the supervisors. Kalau diartikan, masalah tersebut sudah dibahas atau sudah didiskusikan oleh para pimpinan atau para direktur ketika masalah itu diajukan atau diangkat kembali oleh para supervisors. Seperti itu. Oke, dari contoh pertama mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada ya teman-teman. Baik, kalau nggak ada kita ke contoh kedua ya, supaya lebih banyak contoh teman-teman nanti supaya bisa mengulang-ulang sebelum lanjut ke latihan. Contoh nomor 2 caranya sama, cari kata kerja sebagai predikat dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ sama sekali ya, tidak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di sini kita butuh predikat. Hati-hati dengan verb ing, hati-hati dengan ing di sini, teman-teman. Ing di sini bukan verb ya, karena awalannya adalah an. Nah, kalau ada kata yang misalnya akhirannya ing seperti itu, kemudian sebelumnya atau di paling depan itu ada tambahan an-nya, itu adalah kata sifat, bukan kata kerja. Karena kata kerja tidak bisa ditambahkan dengan an, teman-teman. Oke, jadi ini adalah kata sifat atau adjektif ya. Saya tulis dulu. Ini adalah kata sifat. Bukan kata kerja. Jadi itu tidak bisa dirubah jadi predikat, teman-teman. Oke, berarti kita belum punya predikat. Kemudian cari subjeknya. Nah, di depan itu ada much of the carnage. Kata bendanya di carnage-nya ya, artinya perburuan atau pembantaian. Seperti itu. Nah, pembantaian kita sudah punya subjek, tapi belum ada kata kerja sebagai predikat. Nah, ya sudah kita carikan ABCD yang bisa jadi predikat. Nah, sayangnya pilihan ABCD semuanya ada auxiliary-nya, teman-teman, yaitu modal must. Kalau teman-teman menemukan ada auxiliary, fix itu adalah predikat. Oke, tapi nggak mungkin ya ada jawaban empat-empatnya jadi jawaban, nggak mungkin. Jadi kita cek satu-satu. Oke, caranya ngeceknya gimana? Kita harus tahu dulu kata yang punya arti, kata kerja yang punya arti atau inti dari predikatnya. Di situ adalah kata kerja commit, teman-teman. Nah, commit itu sinonimnya adalah do. Ada yang tahu artinya kata do? Misalnya, I don't do that. Saya tidak bla bla itu, seperti itu.
Do itu artinya melakukan ya, teman-teman. Ya, that's right. Jadi commit itu artinya juga melakukan. Saya tulis ya, karena ini vocab baru dan sering keluar di TOEFL, sering dipakai, teman-teman. Jadi commit sama perpetrate, tapi lebih sering yang dipakai adalah commit. Perpetrate biasanya keluarnya di reading. Seperti itu, tapi tetap sering dipakai. Ini artinya adalah melakukan. Mirip kayak do. Bedanya adalah kalau commit sama perpetrate itu adalah melakukan sesuatu yang negatif. Contohnya adalah commit crimes, melakukan tindakan kriminal. Commit suicide, melakukan bunuh diri. Kemudian lagi pokoknya commit itu pasti diikuti sama kata benda yang negatif atau pekerjaan yang negatif seperti itu. Tapi kalau do itu bisa positif, bisa negatif seperti itu ya. Nah, intinya di situ artinya melakukan. Melakukan itu butuh objek ya, teman-teman. Gak mungkin saya hanya bilang, guys, hari ini kita akan melakukan. Terus saya diem, pasti teman-teman bertanya, melakukan apa? Oke, berarti kita cek satu-satu. Karena melakukan ini butuh objek, ya. Berarti yang alpha itu bentuknya salah atau benar, teman-teman? Di pilihan alpha itu must commit by, itu boleh nggak? Secara bentuk, secara apa namanya, strukturnya? Boleh. Boleh. Oke, boleh. Nanti kalau diartikan bagaimana? Must commit. Commit itu aktif atau pasif? Verb 1 loh dia, ya. Verb 1, teman-teman. Pasif dilakukan atau pasif itu adalah verb 3, to be verb 3 kalau predikat. Ya. Berarti artinya ini bukan di, artinya adalah melakukan. Jadi must commit by itu artinya pasti melakukan oleh. Ada objeknya nggak nanti? Boleh nggak saya bilang pasti melakukan oleh? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Yang alpha ini secara bentuk sudah salah, teman-teman. Oke, salahnya kenapa? Dia aktif. Sedangkan kalau diartikan butuh objek. Nah, ini aktif tidak ada objeknya, tapi adanya preposisi. Alpha secara structure tanpa diartikan pun ini sudah salah. Oke, teman-teman. Kalau yang Bravo must be committed. Nah, ini pasif, teman-teman. Tadi aturannya adalah pasif itu tidak boleh punya objek. Oke. Nah, ini nanti kalau pilihan Bravo, saya masukkan ke titik-titik. Setelahnya di titik-titik itu ada objek berupa uncaring hunters. Artinya adalah para pemburu yang tidak peduli atau yang tidak memikirkan seperti atau tidak berpikir seperti itu ya. Nah, nggak bisa berarti yang Bravo karena pasif itu tidak boleh punya objek. Jadi harusnya dikasih preposisi dulu. Misalnya must be committed by. Misalnya seperti itu ya. Tapi di situ tidak ada preposisinya langsung diikuti objek, tidak bisa, teman-teman. Karena pasif be verb 3 tidak boleh punya objek. Kemudian yang Charlie must have committed. Nah, ini aktif atau pasif, teman-teman? Yang Charlie. Pasif. Masih ingat pasif tadi rumusnya apa? Be verb 3 atau verb 3 saja. Nice. Jadi pasif itu adalah be plus verb 3. Nah, pertanyaan saya, di pilihan Charlie itu to be-nya yang mana, teman-teman? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, berarti itu aktif atau pasif? Aktif. Aktif ya, teman-teman. Itu bukan pasif, itu adalah aktif. Oke. Jadi must have committed itu artinya adalah pasti telah melakukan. Oke, dia aktif, tapi intinya dia predikat dan punya objek boleh. Jadi kita tahan dulu. Kalau yang delta, must have been committed. Nah, itu aktif atau pasif, teman-teman? Pasif. Pasif ya. To be-nya yang mana? Been. That's right. Jadi been itu adalah to be-nya, diikuti verb 3, berarti ini pasif. Dan pasif tidak boleh punya objek. Dan di situ memang tidak ada objeknya, adanya preposisi. Jadi objek di setelah titik-titik itu nanti objeknya preposisi by. Ya, bukan objeknya kata kerja, tapi objeknya preposisi atau object of preposition seperti itu. Nah, berarti kemungkinan delta juga bisa, ya. Cara membedakannya bagaimana? Bedanya yang Charlie hanya aktif, bedanya hanyalah yang Charlie itu aktif, yang delta itu pasif. Untuk mengetahui apakah dia aktif atau pasif di titik-titik, teman-teman boleh menggunakan dua cara. Boleh diartikan, boleh juga melihat subjeknya yang melakukan predikatnya. Ya, apakah dia bisa nggak melakukan? Nah, misalkan mengecek subjeknya. Subjeknya itu carnage tadi artinya adalah perburuan atau pembantaian. Pembantaian atau perburuan itu benda mati ya, teman-teman.
tidak bisa melakukan. Bisanya adalah dilakukan. Berarti kita butuh yang pasif, bukan yang aktif. Oke, berarti jawabannya adalah yang delta. Oke, yang Charlie tidak bisa karena nanti kalau diartikan nggak enak. Misal yang Charlie saya masukkan ke titik-titik, artinya nanti banyak dari perburuan gajah, jerapah, dan kucing-kucing besar pasti telah melakukan pemburu-pemburu yang tidak peduli. Seperti itu. Kalau yang delta, banyak dari perburuan gajah, jerapah, dan kucing-kucing besar pasti telah dilakukan oleh para pemburu yang tidak peduli. Nah, lebih enak yang delta ya, teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah yang delta. Seperti itu. Nah, dari contoh kedua mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke contoh terakhir. Silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada lanjut ke contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, kita cari predikat dulu di soal. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah itu di bawah itu ada kata was dismissed. Oke, itu adalah predikat karena auxiliary plus verb. Pertanyaan saya ke teman-teman deh, dia aktif atau pasif, teman-teman? Pasif. Pasif ya, that's right. Karena susunannya adalah to be, yaitu was, diikuti sama verb 3, yaitu dismissed. Oke, artinya itu adalah dibawa pulang atau dipulangkan. Seperti itu. Subjeknya adalah he, atau dikeluarkan seperti itu ya. Subjeknya adalah he, subjeknya adalah he, conjunction that. Nah, berarti kita butuh subjek predikat lagi. Kita cek sebelumnya that itu harus ada subjek predikat. Tadi kita baru nemu predikat di bawah ya, di atas belum ada. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Kita cek dulu apakah sudah ada subjek. Nah, ternyata di sebelum titik-titik sudah ada kata benda the X-ray treatments. Artinya adalah perawatan menggunakan sinar X. Seperti itu. Oke, jadi sudah ada subjek, belum ada predikat. Kita hanya butuh predikat saja. Nah, sayangnya yang alfa itu adalah verb 2. Verb 2 itu bisa ya jadi predikat, teman-teman. Yang bravo ada auxiliary verb. Itu juga bisa jadi predikat. Yang Charlie juga sama, ada auxiliary verb. Itu juga bisa jadi predikat juga. Oke. Yang delta juga sama, ada auxiliary verb. Semua pilihan bisa jadi predikat. Kita cek bedanya, teman-teman. Bedanya hanyalah ternyata ada yang aktif, ada yang pasif. Oke. Jadi ada yang be verb 3 ada sama selain be verb 3. Oke, jadi untuk mengetahui apakah kita butuh aktif atau pasif, kita cek kata dasar dari kata give sama given, yaitu kata give, artinya memberi atau memberikan. Nah, memberi atau memberikan itu butuh objek ya, teman-teman. Gak mungkin kan kita hanya bilang, Bapak itu memberi. Terus pasti ada yang tanya, memberi apa? Atau memberi siapa? Seperti atau memberikan misalkan, tanaman itu memberikan. Nah, pasti harus ada objeknya seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, kita cek aja setelah titik-titik itu ada objeknya atau tidak. Ternyata setelah titik-titik itu ada kata up to, teman-teman. Itu preposisi, ya. Preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi objek. Berarti kita butuhnya bukan memberikan, tapi diberikan. Butuhnya adalah yang pasif. Otomatis alfa jangan dipilih, ya, karena kita kehilangan objek. Kemudian Charlie juga jangan dipilih, cari yang ada be verb 3-nya. Jadi antara Bravo sama Delta. Nah, Bravo sama Delta sama-sama ada to be verb 3-nya, ya, teman-teman. Dua-duanya sama-sama menggunakan lampau. Yang satu pakai to be were, yang satu pakai auxiliary had sebelum auxiliary to be-nya. Oke, itu sama-sama lampau. Bedanya hanya di penempatan kata daily, teman-teman. Keterangan waktunya saja. Nah, keterangan waktu itu tempatnya tidak boleh di sebelum auxiliary pertama. Ya, jadi auxiliary pertama atau auxiliary yang paling depan itu nanti harus nempel dengan subjek, harus ketemu dengan subjek secara umum atau aturan dasarnya. Ya, berarti jawaban delta nggak bisa, teman-teman, karena ada kata daily di situ yang nyempil di tengah subjek sama auxiliary pertama. Nah, mungkin ada teman-teman yang penasaran nih, kenapa kok auxiliary pertama itu nggak boleh tengah-tengahnya diisi dengan keterangan ataupun apapun itu ya? Kenapa harus ketemu selalu ketemu dengan subjek? Karena dalam bahasa Inggris, subjek dan auxiliary itu bisa disingkat, teman-teman. Contohnya I sama am,
itu jadinya I am, seperti itu. I'm fine misalnya. You sama are, your. Oke, jadi mereka bisa disingkat. Tapi kalau di tengah-tengahnya diisi sama daily misalkan. I daily am, itu nggak bisa disingkat. Jadi makanya itulah alasan kenapa di tengah-tengahnya subjek sama auxiliary pertama jangan diisi apa-apa ya teman-teman. Oke, berarti delta nggak bisa, fix jawabannya berarti yang Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, the X-ray treatments were given daily up to the time that he was dismissed from the hospital. Kalau diartikan, perawatan menggunakan sinar X atau perawatan sinar X diberikan setiap hari hingga tiba waktu ketika dia dikeluarkan atau dibawa pulang dari rumah sakit tersebut. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi mungkin ada yang masih bingung. Kalau yang masih bingung silahkan ditanyakan bingungnya di mana, teman-teman. Sebelum praktek, silahkan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita coba pemahaman teman-teman ke latihan soal ya. Nah, di sini ada satu soal, jangan takut benar, waktunya 30 detik seperti biasa. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya, sedapatnya dulu. Baik, ada jawaban delta, dan saya lihat teman-teman semua menjawab delta. Kita cek bersama. Cari predikat dulu ya, teman-teman. Di situ ada predikat was adopted, auxiliary verb ya. Subjeknya adalah judul lagu yaitu Carry Me Back to Old Virginia. Oke. Kemudian sudah tidak ada subjek predikat lagi. Berarti kalimatnya sudah lengkap. Ya. Nah, kalau kita cek pilihan A, B, C, D, di situ ada turunan kata kerja write, artinya menulis, teman-teman. Oke. Nah, di situ kalau mau kita masukkan menulis yang dia adalah predikat, berarti sebelumnya juga harus ada subjek dan conjunction. Jadi cari conjunction, subjek, predikat di pilihan. Nah, A, B, C, D nggak ada. Yang conjunction, subjek, predikat nggak ada, teman-teman. Oke, berarti pilihan kedua. Kalau nggak ada conjunction subjek predikat, cari turunan kata kerja write yang dia itu tidak bisa jadi predikat. Oke, yang dia tidak bisa jadi predikat. Kita cek satu-satu. Yang alfa itu predikat ya, kita tidak butuh predikat lagi. Dan ini ada tips juga teman-teman. Kalau ada titik-titik di paling depan, di pilihan ganda diawali dengan predikat, fix jangan dipilih. Oke, yang alfa bukan, karena predikat di soal structure TOEFL itu tidak boleh muncul di paling depan kalimat, teman-teman. Kalau di sebelum subjek bisa, nanti materi kita hari keempat besok ya. Tapi di paling depan kalimat tidak bisa, seperti itu. Kemudian yang Bravo ada subjek, his writing artinya tulisan tangannya ya, atau tulisannya. Predikatnya was tapi nggak ada conjunction. Bravo nggak bisa. Oke. Kalau yang Charlie ada subjek he, ada predikat wrote, tapi tidak ada conjunction juga. Charlie nggak bisa sama kayak yang Bravo ya. Kalau yang Delta ada, nah cuma pilihan Delta saja yang dia adalah kata kerja yang tidak bisa menjadi predikat. Ya sudah berarti jawabannya yang Delta ya. Nah nanti kalau dibaca written by James A. Bland, Carry Me Back to Old Virginia was adopted as the state song of Virginia in 1940. Kalau diartikan ditulis oleh James A. Bland, Carry Me Back to Old Virginia diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940. Seperti itu. Alright, good job teman-teman. Lanjut ke nomor 2. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban alfa, ada juga Bravo, ada juga Delta, ada juga Charlie. Nah, lengkap berarti ya. A, B, C, D. Mari kita cek bersama aja. Kita cari predikat dulu di soal seperti biasa. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat yaitu is. Ya, teman-teman. Subjeknya adalah Indian summer. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, itu sudah tidak ada subjek, tidak ada conjunction, tidak ada predikat. Berarti kalimat sudah lengkap. Oke, subjek predikat sudah lengkap. Kalau kita cek pilihan A, B, C, D, itu ada turunan dari kata kerja occur. Ya, nah ada occurred, occurring, occurs, it occurs. Nah yang delta itu sudah nggak mungkin ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita masukkan subjek lagi, predikat lagi, kita butuh conjunction. Sedangkan di soal nggak ada conjunction, yang delta juga nggak ada conjunctionnya. Delta nggak bisa. Oke, kita cek aja satu-satu. Kalau yang Charlie, occurs itu verb SES teman-teman. Verb SES itu hanya bisa menjadi predikat. Nggak bisa kita masukkan predikat lagi di titik-titik ya, karena sudah ada predikat di soal. Atau kalau mau dikasih predikat lagi ya seharusnya ada subjek sebelumnya dan conjunction sebelumnya lagi. Seperti atau CSP seperti itu. Oke, Charlie nggak bisa ya teman-teman karena tidak ada conjunction subjeknya lagi seperti itu. Kalau yang Bravo ada occurring verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat dan memang di situ kita tidak butuh predikat. Jadi yang Bravo kita tahan dulu. Yang alpha occurred itu kemungkinan dia verb 2 ya, predikat tidak bisa jadi jawaban, atau verb 3 bukan predikat bisa jadi jawaban. Cara menentukannya gimana? Apakah dia verb 2 atau verb 3? Kita harus tahu dulu arti kata occur atau verb satunya ya. Nah, occur itu artinya terjadi, teman-teman. Yang mana terjadi itu adalah salah satu kata kerja yang tidak butuh objek. Kata kerja yang tidak butuh objek itu selalu aktif, tidak bisa pasif. Berarti yang alfa itu bukan verb 3 ya, tapi dia verb 2. Dan verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Seperti itu. Nah, berarti yang alfa nggak bisa karena double predikat nanti. Atau nggak ada conjunction sama subjek lagi, nggak bisa kita masukkan predikat lagi ya. Berarti jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, Indian summer is a period of mild weather occurring during the autumn. Kalau diartikan, musim panas Indian merupakan sebuah periode dari cuaca hangat yang terjadi selama musim gugur. Seperti itu. Dicoba lagi, nomor 3 ya, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban delta. Baik, semuanya menjawab delta atau ada jawaban lain? Oke, ternyata ada jawaban lain yaitu alfa, bravo, ya alfa, bravo, berarti semua sudah ada jawab ya, alfa, bravo, Charlie, delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 1 yaitu lay. Ya, subjeknya adalah some snakes, artinya beberapa ular atau beberapa jenis ular. Kemudian ada fanboys, conjunction yang sebelumnya ada komanya. Ini penanda kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat ya. Subjeknya adalah kata ganti others atau pronoun. Ya, jadi pronoun itu tidak hanya Ayu, Dewi, she, it ternyata ya teman-teman. Ada juga yang lain. Others di sini adalah kata ganti. Tapi belum ada kata kerja sebagai predikatnya. Ya sudah berarti di titik-titik itu kita butuh predikat. Oke. Berarti cari ABCD yang bisa jadi predikat. Yang alfa ada verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Ya, kita tadi butuhnya predikat. Yang Bravo juga sama, itu verb 3. Verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Yang Charlie ada give, verb 1 itu adalah predikat, kemungkinan Charlie bisa ya. Yang delta ada are given, auxiliary verb itu juga bisa jadi predikat. Jadi kemungkinan delta juga bisa.
Caranya menentukan, kita lihat dulu bedanya di pilihan ganda Charlie sama delta. Yang Charlie give itu aktif ya, verb 1. Kalau yang delta itu to be verb 3. Be verb 3 itu pasif. Oke, jadi bedanya adalah aktif sama pasif. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya yang aktif atau pasif, ya teman-teman, kita cek dulu di soal apakah ada objek. Nah, kalau kita lihat setelah titik-titik itu ada kata benda, yaitu kata birth, artinya kelahiran, teman-teman. Oke, nah berarti kita butuhnya yang aktif ya, karena punya objek. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie, bukan yang delta. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, some snakes lay eggs, but others give birth to live offspring. Nah, ini kalau diartikan kata per kata, memang agak nggak enak, tapi coba diartikan kata per kata dulu ya. Jadi, beberapa jenis ular itu mengeluarkan telur. Namun, yang lainnya atau beberapa yang lain memberikan kelahiran kepada anak-anak yang hidup atau anak-anak yang sehat seperti itu. Nah, tapi kalau dibahasakan yang lebih enak, ditranslate lebih enak ya, beberapa jenis ular itu bertelur, namun beberapa yang lain melahirkan melahirkan anak yang hidup atau anak ular yang hidup seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Lanjut lagi teman-teman ke number 4. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga Alpha, ada juga Delta. Baik, antara Alpha, Charlie, atau Delta. Kita cek bersama aja ya, teman-teman. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is overheated. Ya, itu adalah predikat. Subjeknya adalah it. Ada conjunction when sebelum subject it. Nah, berarti sebelumnya tadi harusnya ada subjek predikat lagi. Tapi kita belum menemukan predikat ya, kita baru menemukan predikat di sini. Artinya titik-titik itu harus diisi dengan predikat. Kita cek apakah sudah ada subjeknya. Ternyata subjeknya sudah ada, yaitu an elephant. Oke, artinya seekor gajah seperti itu. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Yang alpha verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Alpha nggak bisa ya teman-teman. Bisanya jadi subjek dia verb ing, itu gerund namanya nanti. Oke, alpha nggak bisa, kita nggak butuh subjek lagi, kita butuhnya predikat. Kalau yang bravo di situ ada predikat flap, tapi ada subjek lagi teman-teman, yaitu its ears, double subject. Ya, bravo nggak bisa, kita hanya butuh predikat saja, bukan subjek lagi. Kalau yang Charlie ada verb SES yaitu flaps. Ya, dia aktif, diikuti objek nggak apa-apa, teman-teman. Berarti kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Delta ada flapped, itu bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Cara mengetahuinya kita harus tahu verb satunya dulu, yaitu flap. Artinya adalah mengepak-ngepakkan, teman-teman. Nah, mengepak-ngepakkan itu butuh objek ya. Nggak mungkin kita hanya bilang, lihat gajah itu mengepak-ngepakkan. Terus saya diem, pasti teman-teman tanya, mengepak-ngepakkan apa? Seperti itu. Nah, berarti dia butuh objek. Kita cek apakah mengepak-ngepakkan atau dikepak-kepakkan dengan cara dicek ada objeknya atau tidak. Nah, ternyata nggak ada objeknya, teman-teman. Berarti ini bukan mengepak-ngepakkan oleh, tapi dikepak-kepakkan oleh. Yang mana dia pasif, ini verb 3. Verb 3 tidak bisa jadi predikat. Oke, berarti jawabannya yang Charlie ya. Nah, nanti kalau dibaca, an elephant flaps its ears vigorously when it is overheated. Kalau diartikan, seekor gajah itu mengepakkan telinga-telinganya dengan hebat ketika dia kepanasan. Seperti itu. Oke, next, number 5. Dicoba lagi, teman-teman. 30 detik, sebentar. Permisi Kak, mau memastikan, be verb 3 itu pasif dan predikat, betul. Verb 3 itu pasif dan tidak bisa jadi predikat, betul, Miss. Jadi itu pasif semua ya. Be verb 3 sama verb 3 aja. Bedanya kalau be verb 3 itu pasif yang letaknya di predikat. Kalau verb 3 aja itu pasif tapi yang tidak bisa jadi predikat atau bukan predikat. Seperti itu.
Oke, dapat ya. Nah, jadi itu adalah salah satu bentuk kesimpulan, teman-teman. Boleh. Itu yang dicatat, teman-teman. Jadi pasif itu ada 2, yang predikat itu be verb 3, yang bukan predikat itu verb 3 saja, seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang, jangan takut salah ya. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban Bravo, ada juga Charlie, ada juga Delta. Baik antara Bravo, Charlie, atau Delta. Kita cek bersama ya teman-teman. Cari predikat, di situ ada is, subjeknya Emily Dickinson, ada conjunction although, kita butuh subjek predikat lagi. Nah, di setelah koma itu ada kata benda yaitu poems. Ya, jadi itu ada subjek only 7 of her poems. Nah, tapi tidak ada predikat tiba-tiba nabrak conjunction, subjek, dan predikat lagi. Nah, berarti di titik-titik itu kita butuh predikat punyanya subjek only 7 of her poems. Ya, teman-teman. Cari ABCD yang bisa jadi predikat. Yang alpha, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Ya, berarti alpha bukan. Kalau yang bravo ada auxiliary verb, itu predikat ya, teman-teman. Nah, tapi artinya aktif. Publish itu mempublikasikan atau menerbitkan. Yang mana dia butuh objek. Gak mungkin saya bilang, guys, hari ini saya menerbitkan. Atau, guys, saya menerbitkan hari ini. Pasti teman-teman tanya, menerbitkan apa hari ini? Nah, berarti menerbitkan butuh objek ya. Nah, sedangkan di setelah titik-titik itu tidak ada objeknya, teman-teman. Dia langsung ketabrak sama conjunction. Ya, berarti yang Bravo nggak bisa karena kita butuhnya bukan menerbitkan tapi diterbitkan. Karena nggak ada objeknya. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie to be verb 3 itu adalah predikat dan pasif ya, tidak boleh punya objek. Memang setelahnya nggak ada objeknya. Berarti kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Delta publish itu kemungkinan dia verb 2, kemungkinan dia verb 3. Kalau dia verb 2 berarti predikat ya, tapi tidak ada objeknya nggak bisa karena verb 2 itu aktif artinya menerbitkan, teman-teman. Oke. Yang mana nanti butuh objek, sedangkan nggak ada objeknya. Berarti ini bukan verb 2 tapi ini verb 3. Artinya diterbitkan. Pasif, tapi bukan predikat. Tadi kita butuhnya di soal adalah yang predikat. Oke, berarti Delta nggak bisa ya. Berarti fix jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, although Emily Dickinson is a well-known American poet, only 7 of her poems were published when he was alive. Kalau diartikan, meskipun Emily Dickinson merupakan seorang pujangga Amerika yang terkenal saat ini, hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan ketika dia masih hidup dulu. Nah, kalau diartikan seperti itu. Kan nggak mungkin hanya 7 dari puisi-puisinya sudah mempublikasikan ketika dia masih hidup dulu. Nah, mempublikasikan apa? Kan belum selesai seperti itu. Makanya kita butuhnya yang pasif, teman-teman. Jadinya dipublikasikan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 6. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan yang sudah menemukan jawaban boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban alfa. Oke, alfa. Semuanya menjawab alfa. Baik, kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa, tantangan teman-teman adalah menentukan dulu subjek predikatnya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah itu ada verb 2, yaitu became. Verb 2 itu hanya bisa jadi predikat ya, teman-teman. Subjeknya adalah nama orang Pearl S. Buck. Oke, kemudian kalau ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada
conjunction ataupun subjek ataupun predikat lagi. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu semuanya ada turunan dari kata kerja receive, teman-teman. Artinya menerima. Oke. Nah, menerima itu butuh objek ya, teman-teman. Nggak mungkin kita hanya bilang, hari ini saya menerima. Terus kita diam kan. Orang yang kita ajak ngomong pasti bingung. Menerima apa? Berarti menerima butuh objek. Oke. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuh receive yang bukan predikat dan aktif atau pasif, kita cek aja setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Nah, di setelah titik-titik ternyata ada objeknya yaitu the Nobel Prize. Berarti kita butuh yang aktif dan dia bukan predikat, teman-teman. Karena sudah ada predikat di soal ya. Jadi cari yang bukan predikat dan dia aktif. Yang alpha, receive itu kemungkinan dia verb 2 kalau ada objeknya atau verb 3 yang berdiri sendiri kalau tidak ada objeknya setelahnya. Karena aktif sama pasif ya. Nah, untuk mengetahui yaitu tadi ada objeknya atau tidak. Ternyata setelah titik-titik ada objek tadi teman-teman. The Nobel Prize. Berarti ini aktif, artinya adalah menerima. Yang mana dia adalah verb 2. Berarti fungsinya sebagai predikat. Kalau kita mau masukkan predikat lagi, kita harus masukkan subjek sebelumnya dan conjunction juga sebelum subjeknya nanti. Jadi harus ada CSP. Oke, alpha nggak bisa, pemborosan predikat ya teman-teman. Yang Bravo ada tuh verb 1 itu bukan predikat dan dia aktif ya. Kemungkinan Bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat tapi tidak ada conjunction. Charlie nggak bisa teman-teman. Kalau yang Delta ada predikat lagi jelas sekali ya. Auxiliary itu fungsinya hanya bisa sebagai predikat. Kita tidak butuh predikat ketika tidak ada conjunction-nya seperti itu. Maksudnya tidak butuh predikat lagi ketika tidak ada conjunction seperti itu. Ya sudah berarti jawabannya yang Bravo ya teman-teman. Nah nanti kalau dibaca in 1938 Pearl S. Buck became the first American woman to receive the Nobel Prize for Literature. Kalau diartikan di tahun 1938 Pearl S. Buck menjadi wanita Amerika pertama untuk menerima penghargaan Nobel atas sastra atau atas literatur seperti itu. Pilihan A kenapa salah Kak? Penjelasannya bisa diulang. Oke. Jadi di soal sudah ada subjek, sudah ada predikat ya, teman-teman. Yang alfa itu dia adalah verb 2. Kenapa kok verb 2? Karena di setelahnya ada objeknya. Berarti aktif. Pasif tidak boleh punya objek ya, teman-teman. Sedangkan di setelah titik-titik ada objeknya. Berarti ini artinya menerima, bukan diterima. Oke. Nah, verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Kita nggak bisa masukkan predikat lagi ya kalau tidak ada conjunction di soal ataupun di pilihan yang alfa seperti itu. Jadi alasan kenapa yang alfa salah, double predikatnya nanti sama kayak yang delta seperti itu. Jadi predikatnya nanti ada 2 seperti itu. Gimana? Dapat maksud saya atau masih bingung? Minta tolong dijelaskan Kak, A dan B-nya dulu Kak. Diulang Kak. Maksudnya A dan B-nya? Beda. Jadi kenapa jadi jawabannya B karena A salah kan? Tadi yang B pembetulannya gimana Kak? Kalau yang Bravo itu gini. Di soal kita sudah punya predikat, ya kan? Sudah ada predikat yaitu became, kan? Berarti di titik-titik itu kita tidak butuh predikat lagi. Atau kalau mau dimasukkan predikat lagi ya harus ada conjunction. Sayangnya di pilihan ganda kan nggak ada conjunction sama sekali. Nah berarti pilihan yang CSP udah gagal. Maksudnya gugur. Jadi cari pilihan lain yaitu turunan kata kerja receive yang tidak bisa jadi predikat. Oke. Nah yang Bravo to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat. Ada yang masih ingat? Ada 3 jenis kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Kata kerja apa aja itu teman-teman? Ada yang masih ingat? Verb ing. Oke, good. Verb ing. Kemudian? To be verb 1. To verb 1. To verb 1. Nice. Kemudian? Sama. Satu lagi. Yang verb 3 pasif tadi ya? Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Ya, yeah, that's right. Jadi ini adalah 3 jenis kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Oke, nah salah satunya adalah pilihan yang Bravo yaitu to verb 1. Seperti itu. Dan dia aktif ya. Kalau yang pasif ya cuma yang verb 3 itu, teman-teman. Karena pasif itu bentuknya cuma 2.
Oke, kalau di predikat itu be verb 3, kalau di selain predikat itu verb 3 saja. Seperti itu. Nah, di situ adanya tuh verb 1. Kalau yang alpha itu verb 2 ya, karena dia punya objek. Bukan verb 3. Kalau verb 3 nggak boleh punya objek. Pasif tidak boleh punya objek. Seperti itu. Gimana? Dapat maksud saya, brother? Atau got it. Oke, you get it? Alright. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman. Nah, itu nanti teman-teman nggak perlu hafal ya, kayak verb ing, verb 3 atau verb 1. Intinya teman-teman hajar aja latihan sebanyak-banyaknya sambil buka catatan. Sambil misalkan teman-teman belum nyatet ya, dari rekaman itu nanti bisa diikuti lagi. Nanti dicatat poin-poinnya sama kayak rumus-rumus dasarnya atau teori-teori dasarnya. Seperti itu. Nanti tinggal praktek latihan, itu nanti teman-teman otomatis hafal sendiri. Itu yang saya rasakan, teman-teman. Nggak ada pertanyaan lagi ya? Baik, kalau nggak ada, kita akan lanjut ke number 7. Jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat ya. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah nyoba. Karena dari situ teman-teman akan dapat feel-nya. Dapat dapat sensasinya seperti itu. Daripada kalau misalkan kita tidak menjawab, teman-teman. Baik, ada jawaban delta. Dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Oke, ada jawaban Charlie juga ternyata di atas. Jadi Charlie sama delta. Kita cek bersama atau Kak Charlie atau delta. Kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, ternyata nggak ada predikat sama sekali ya. Berarti di titik-titik di situ harus kita masukkan predikat. Kemudian kita cek subjeknya, di situ ada Dennis Chavez. Oke, teman-teman, berarti sudah ada subjek tapi belum ada predikat. Ya sudah, berarti di titik-titik di situ hanya bisa diisi dengan predikat saja. Yang alpha, nah di situ ada elected, teman-teman. Untuk mengetahui, tapi udah kelihatan salah ya yang alpha, karena ada conjunctionnya when. Kita nggak bisa masukkan conjunction ketika subjek dan predikatnya cuma satu. Jadi nggak perlu teman-teman analisa apakah itu predikat atau bukan, karena yang alpha sudah pasti nggak bisa, karena ada conjunctionnya. Oke, kalau yang bravo elected, nah baru di sini kita analisa teman-teman. Karena elected itu bisa saja dia verb 2. Kalau verb 2 bisa jadi jawaban, tapi kalau dia verb 3 tidak bisa jadi jawaban. Bedanya adalah, cara membedakannya adalah apakah dia verb 2 atau verb 3. Kita harus tahu dulu arti dari verb satunya, kata elect. Ya, elect itu artinya sama kayak select, teman-teman. Ya, sama kayak choose, artinya memilih. Oke. Nah, memilih itu butuh objek kan? Gak mungkin kita hanya bilang saya sedang memilih, terus titik. Pasti teman kita tanya, sedang memilih apa? Gitu. Jadi harus ada lanjutannya, harus ada objeknya. Kita cek apakah setelah titik-titik ada objek dari kata memilih. Ternyata ketabrak langsung sama preposisi to, teman-teman. Berarti ini keterangan ya. Keterangan tidak bisa jadi objek. Berarti di sini bukan artinya memilih, tapi dipilih. Ini verb 3. Verb 3 tidak bisa jadi predikat. Oke, kita butuhnya tadi adalah predikat. Berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada, nah yang Charlie sudah kelihatan ada conjunction who, jangan dipilih ya teman-teman. Jawabannya adalah yang delta ya. Di situ adalah predikat dan dia pasif karena tidak ada objeknya. Seperti itu. Jadi artinya bukan memilih tapi dipilih. Jadi nanti kalau dibaca, Dennis Chavez of New Mexico was elected to the House of Representatives in 1930 and to the Senate in 1938. Kalau diartikan, Dennis Chavez dari New Mexico dipilih atau terpilih menuju kursi DPR di tahun 1930 dan menuju Senat di tahun 1938. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke number 8. Dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie, dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Charlie. Baik, kita cek bersama. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat ya. Berarti di titik-titik harus diisi dengan predikat. Subjeknya adalah kata benda experiments, paling depan itu. Berarti di situ kita hanya butuh predikat saja. Yang alpha auxiliary verb bisa jadi predikat, Bravo auxiliary verb bisa jadi predikat, Charlie auxiliary verb juga bisa jadi predikat. Yang delta saja yang salah ya, karena verb ing sebelumnya tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Oke, jadi antara alpha, Bravo atau Charlie. Kita cek dulu bedanya apa sih alpha, Bravo, Charlie. Yang alpha be verb ing itu aktif. Bravo be verb ing itu juga aktif. Bedanya kalau yang alpha present, yang Bravo lampau. Kalau yang Charlie, be verb 3 itu pasif. Nah, langsung aja kita ringkas ya, teman-teman. Kita tentukan apakah kita butuhnya aktif atau pasif dengan cara mengenali arti kata conduct. Verb 1 dari conducted, nah atau conducting ya. Jadi conduct itu artinya adalah melakukan. Ya, melakukan sesuatu yang positif, ya. Nah, melakukan itu butuh objek, teman-teman. Kita cek aja setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Ternyata setelah titik-titik langsung nabrak dengan preposisi in. Berarti ini keterangan. In the United States itu keterangan tempat ya. Nah berarti tidak ada objeknya. Padahal tadi melakukan butuh objek. Kalau ada kata kerja yang butuh objek, tidak ada objeknya, harus dipasifkan. Atau harus berupa pasif atau be verb 3. Nah ketemu ya. Berarti jawabannya yang Charlie teman-teman. Oke. Nah nanti kalau dibaca, kalau yang Bravo itu nggak bisanya karena dia aktif ya teman-teman. Nggak ada objeknya nggak bisa. Yang Alpha juga sama. Dia aktif, tidak ada objeknya nggak bisa. Berarti jawabannya Charlie nanti kalau dibaca, experiments in the photography of moving objects had been conducted in the United States and Europe well in 1900s. Kalau diartikan eksperimen dalam bidang fotografi dari benda-benda bergerak telah dilakukan di di Amerika Serikat dan Eropa dengan baik di tahun 1900. Seperti itu. Oke, nice teman-teman. Lanjut lagi ya. Keep it going. Number 9. Dicoba dulu 30 detik. Dimulai dari sekarang silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo, dan saya lihat semuanya menjawab Bravo. Kita cek bersama teman-teman. Di situ ada kata kerja sebagai predikat yaitu is called, ya itu to be verb 3, pasif. Subjeknya adalah, hati-hati teman-teman, raw materials itu memang kata benda. Tapi dia nggak bisa jadi subjek. Kenapa? Karena predikatnya pakai is. Harusnya subjeknya tunggal. Atau subjeknya yang nggak bisa dihitung. Karena kata benda yang tidak bisa dihitung itu dianggap tunggal. Oke. Sedangkan materials ada S-nya di situ. Itu jamak teman-teman. Berarti ini bukan subjek. Tapi ini adalah objek dari subjek teman-teman. Oke. Nah. Subjek yang boleh atau subjek atau objek ya yang boleh punya objek atau kata benda yang boleh punya objek itu hanya kata benda yang dibuat dari kata kerja atau istilahnya adalah gerund. Nah, gerund itu adalah verb ing teman-teman. Contoh nih, membaca adalah hobiku. Itu bukan read is my hobby tapi reading is my hobby. Misalnya nih, membaca novel adalah hobiku ya. Reading novels is my hobby. Nah itu pakai is karena bukan novelsnya yang subjeknya, tapi adalah readingnya, membacanya yang sebagai hobinya tadi. Seperti itu. Nah berarti dari keterangan saya barusan kelihatan sekali ya. Kalau yang alfa tidak mungkin karena ada predikat di paling depan yang saya bilang tadi. Kalau ada titik-titik di paling depan, di pilihan ganda diawali dengan predikat, jangan dipilih. Predikat tidak boleh muncul di paling depan. Oke. Kalau yang Bravo verb ing. Nah verb ing, teman-teman, verb ing boleh punya objek. Dan dia fungsinya sebagai noun ya di sini sebagai gerund. Oke, jadi kemungkinan Bravo bisa kita tahan dulu.
Yang Charlie itu juga gerund, teman-teman. Being. Nah, tapi verb 3. Jadi being verb 3, to be verb 3. Itu pasif. Pasif tidak boleh punya objek. Sedangkan setelah titik-titik itu ada objeknya. Charlie nggak bisa ya. Kalau yang delta ada conjunction. Sudah kelihatan salah ya. Karena kita butuhnya, karena di soal hanya ada satu predikat. Di delta tidak ada predikat lagi. Kita nggak butuh conjunction. Seperti itu. Ya sudah, berarti jawabannya bravo. Nah, nanti kalau dibaca, transforming raw materials into useful products is called manufacturing. Kalau diartikan, merubah benda-benda mentah atau benda-benda benda-benda mentah gitu ya, atau bahan-bahan mentah menjadi produk-produk yang berguna disebut manufacturing atau manufaktur. Nah, mungkin di sini sebelum teman-teman bertanya, saya jelaskan dulu kenapa kok setelah is called di situ ada objeknya. Padahal teorinya kan pasif tidak boleh punya objek. Nah, ada pengecualian, teman-teman. Beberapa kata kerja, salah satunya adalah call, yang artinya menyebut atau memanggil ya. Call yang artinya menyebut atau memanggil, itu dia boleh punya objek walaupun ketika dia dipasifkan. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena ketika dia aktif, teman-teman, ketika kalimat aktif menggunakan call ini, objeknya nanti dua. Jadi dia punya dua objek, atau istilahnya kalau di grammar itu ditransitif. Jadi objek ada dua. Contohnya gini, bahasa Indonesianya, saya memanggil adik saya, misalkan Naruto, contoh ya teman-teman. Saya memanggil adik saya Naruto. Nah itu kalau di Inggris kan, I call my little bro, misalnya ya, my little brother, seperti itu, my little bro Naruto. Nah di situ ada dua objek teman-teman. Setelah kata kerja call itu ada objek, yang pertama adalah my little brother atau my little bro tadi ya. Objek kedua adalah Naruto. Oke. Nah nanti kalau dipasifkan, yang pindah sebagai subjek itu cuma salah satu dari objek tadi. Jadi kalau dipasifkan nanti jadinya adik saya dipanggil Naruto oleh saya misalnya. Nah ini kalau di-translate, my little bro is called Naruto by me. Seperti itu teman-teman. Jadi alasan kenapa dia boleh punya objek ketika dia pasif, karena kalau diaktifkan dia punya dua objek. Seperti itu. Nah untuk teman-teman yang penasaran, nah terus nanti kata kerja apa aja yang bisa diikuti objek walaupun dipasifkan, jangan khawatir, sudah saya kirimkan koleksi saya teman-teman dari latihan-latihan TOEFL yang saya kerjakan. Vocab-vocab yang ketika dia pasif boleh punya objek. Itu bisa diakses di Google Drive hari ketiga atau folder day 3 ya. Nah, di situ sudah saya cantumkan dokumen, isinya adalah kata-kata yang kata kerja yang ketika dia dipasifkan boleh punya objek. Nah, itu hanya pengecualian dan itu hanya sedikit kok, teman-teman. Tidak perlu dihafal, teman-teman catat aja, ketika latihan boleh dilihat seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke nomor terakhir kalau nggak ada pertanyaan teman-teman. Nomor 10, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawab ya teman-teman, dikirim di chat ya. Ada jawaban alfa, dan saya lihat oke, ternyata ada yang menjawab delta juga. Jadi antara alfa atau delta. Kita cek bersama, oke? Caranya sama, cari predikat dulu di soal, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ ada verb, ada to be yaitu is ya. Subjeknya adalah kata ganti that. Itu bukan conjunction teman-teman that-nya, tapi sebagai kata ganti artinya itu. Sama kayak
itu adalah rumahmu. That is your house. Nah, that-nya itu subjek. Oke, bukan conjunction. Nah, berarti sudah ada subjek dan predikat. Kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu semuanya ada turunan kata kerja compare, yang artinya adalah membandingkan. Nah, membandingkan itu butuh objek ya, teman-teman. Karena tidak mungkin saya hanya bilang, guys, hari ini kita akan membandingkan. Nah, pasti teman-teman tanya, membandingkan apa dengan apa? Atau membandingkan apa? Seperti itu. Nah, berarti membandingkan itu butuh objek. Kita cek turunan kata kerja A, B, C, D yang dia bisa, kita cek dulu di soal, apakah ada objek atau tidak di setelah titik-titik. Oke. Setelah titik-titik langsung diikuti sama preposition to, yang mana dia adalah keterangan berarti ya. Sedangkan berarti nggak ada objeknya. Sedangkan compare tadi butuh objek. Berarti cari yang bukan membandingkan tapi dibandingkan alias pasif. Cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia pasif. Nah tadi cuma satu ya. Kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia pasif itu adalah verb 3, teman-teman. Oke. Berarti yang alfa nggak bisa karena dia nggak ada objeknya ya. Sedangkan comparing itu aktif, teman-teman. Artinya membandingkan, nanti pun diartikan nggak enak. Membandingkan dengan, nah nggak enak. Jadi membandingkan apa dengan apa, seperti itu. Kalau yang Bravo sama, Bravo itu tidak bisa jadi predikat dan dia aktif juga. Kita tidak butuh yang aktif ya. Kalau yang Charlie itu predikat yang saya bilang tadi. Kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di paling depan, kemudian di pilihan ganda diawali dengan predikat, jangan dipilih, sudah pasti salah. Di soal structure TOEFL, predikat itu tidak pernah muncul di paling depan, teman-teman. Berarti jawabannya yang delta ya, compared di sini dia adalah verb 3, teman-teman, bukan verb 2. Oke, karena tidak ada objeknya. Jadi artinya adalah dibandingkan. Nah, nanti kalau dimasukkan ke titik-titik, dibaca compared to the reproductive rates of other small mammals, that of the bat is very low indeed. Kalau diartikan dibandingkan dengan tingkat reproduksi dari mamalia-mamalia kecil yang lain, itu atau tingkat reproduksi pada kelelawar sangatlah rendah. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah materi mengenai kata kerja ya, teman-teman. Jadi membedakan apakah di kalimat kalau teman-teman menemukan ed seperti itu, apakah dia verb 2, apakah dia verb 3. Jadi caranya kita harus tahu dulu arti kata dasarnya. Jadi verb satunya itu artinya apa. Oke. Kemudian apakah kata dasar itu butuh objek atau tidak. Kalau tidak butuh objek berarti itu pasti verb 2 atau aktif ya. Kalau tidak butuh objek, kalau butuh objek, kita cek dulu ada objeknya enggak setelah titik-titik atau setelah kata itu nanti. Ya, kalau ada berarti itu verb 2. Kalau tidak ada berarti itu verb 3. Seperti itu, pasif. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ketiga, ya, membedakan aktif pasif. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita tutup, silakan. Nggak ada ya teman-teman. Nah saya harap nanti teman-teman ketika ada waktu luang tolong diasah latihan ya supaya teori ini tidak hanya menjadi teori ya teman-teman. Baik, thank you so much for having me today guys. I'll see you again next time. When I see you, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, thank you everyone and have a great day. Okay.